Selamat siang rekan sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang physical diagnostic mitral valve heart disease berkaitan dengan workshop di mitral heart disease di SCU yang ke-11. Ini adalah sedikit biografi saya. Saya bekerja di RSUD Kota Pasuruan, ya, lulus dari spesialis jantung tahun 2015. Berkaitan dengan katup jantung, maka katup jantung itu membagi ruang jantung menjadi dua, ya, dan yang sering berkaitan dengan penyakit adalah katup mitral dan katup aorta, di mana hal ini akan mengakibatkan adanya pressure overload ataupun volume overload. Jadi di kesempatan lecture kali ini saya akan menerangkan tentang mitral stenosis dan mitral regurgitasi berkaitan dengan etiologi, patofisiologi maupun gambaran klinis dari kedua penyakit tersebut. Secara etiologi, mitral stenosis patofisiologinya merupakan seringkali karena adanya rheumatic heart disease dengan insiden wanita lebih banyak terjadi pada wanita, ya, dibandingkan pada laki-laki dengan rasio 6:1. Dan katup mitral ini bikuspid, ya, dengan yang bagian anterior itu berdekatan dengan aorta, kemudian yang posterior itu lebih kecil berdekatan dengan left atrial endocard. Normalnya orificiumnya adalah 4-5 cm persegi. Problem yang mendasar adalah karena tidak bisanya aliran darah ini masuk ke ventricle dari atrium kiri menuju ke ventricle kiri. Itu adalah problem mendasar dari mitral stenosis ini. Hal ini terjadi karena adanya proses stenotik, ya, proses stenosis baik itu fibrosis ataupun scarring atau jaringan parut, ya, dari katup tersebut. Begitu juga di korda tendennya dari katup tersebut. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya fusion atau tidak bisa membukanya katup anterior sama posterior dari mitral. Ini adalah gambaran skematik bagaimana katup mitral terjadi stenotik, ya. Apabila normal maka dia lancar, ya. Kemudian kalau stenotik dia alirannya terhambat karena mechanical problem dari katup tersebut, sehingga hal tersebut akan meningkatkan pressure overload di atrial, ya. Dan ini apabila berlangsung bertahun-tahun maka akan mengakibatkan dilatasi dari atrium kiri. Konsekuensi dari peningkatan pressure dari atrium kiri ini adalah pembesaran dari atrium kiri, sehingga akhirnya membuat aliran darah menjadi stasis, dan hal ini akan memicu terjadinya suatu formasi trombus dan bahkan akan bisa terjadi suatu emboli. Kemudian pada ECG ataupun pada irama jantung, pembesaran dari atrium kiri ini akan mengakibatkan terjadinya suatu atrial fibrilasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa atrial fibrilasi ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya serangan stroke, ya, kurang lebih 5-7 kali lipat untuk risiko terjadi serangan stroke pada orang-orang dengan atrial fibrilasi. Konsekuensi yang lain karena peningkatan pressure dari vena pulmonaris ini akan mengakibatkan suatu adanya hipertensi pulmonal, ya. Kemudian juga terjadi right ventricle hypertrophy dan dilatasi. Ini adalah gambaran skematik bagaimana katup mitral stenosis ini berakibat kepada hemodinamik dari tubuh, sehingga bisa terjadi karena left atrial pressure yang tinggi, akibatnya cardiac output yang akan turun, dan begitu juga komplikasinya, ya, sehingga akan terjadi suatu edema pulmonum, kemudian terjadi emboli, ya. Nah, ini adalah beberapa komplikasi gambaran patofisiologinya. Apabila ditarik secara anamnesa, maka pada saat anamnesa pasien dengan katup mitral ini seringkali terjadi jauh sebelum onset keluhan itu terjadi, ya. Kemudian keluhan ini akan makin lama makin memburuk, apalagi jika sudah ditemukan adanya atrial fibrilasi, ya.
Yang pertama mungkin pasien akan mengeluh dengan aktivitas yang sedang dia merasa sesak. Akan tetapi kemudian makin lama ya dengan aktivitas yang ringan pun pasien kemudian akan mengeluh sesak ya, terus kemudian paroxysmal nocturnal dyspnea ya, sesak pada saat tidur malam. Jadi sering terbangun malam dengan sesak. Kemudian berkembang lagi pasien tersebut sering capek ya, keluhannya sering capek karena kardiak output yang turun tersebut. Kadang bisa juga disertai dengan hemoptisis ya, dan seringkali juga sudah datang dalam kondisi stroke emboli, terutama pada pasien yang sudah terjadi atrial fibrilasi. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, maka pada palpasi maka kita bisa mempalpasi di area parasternal leaf di right ventricle. Jadi di situ akan terjadi kuat angkat di right ventricle di daerah parasternal. Kemudian apabila kita raba nadi radialis juga maka kita akan teraba AF ya. Kalau sudah berkembang menjadi lanjut menjadi AF yaitu iramanya irregular. Pada auskultasi akan tampak adanya aksentuasi dari suara jantung yang pertama, kemudian ada opening snap, dan yang khas di sini adalah terjadinya suatu diastolic rumbling. Apa itu diastolic rumbling? Nah, ini adalah gambaran singkat ya. Diastolic rumbling itu merupakan low frequency murmur ya, bising jantung dengan low frequency terjadi persis setelah terjadinya opening snap. Jadi di antara S2 dan S1 di situ adalah diastolic murmur dengan decrescendo contour. Maksudnya di sini adalah suatu pola ya, pattern dari murmurnya itu sebelum S1 ya. Kemudian kalau sudah terjadi hipertensi pulmonal maka di S2 ya, S2-nya ini akan terjadi pengerasan pada komponen di P2-nya ya. Dan ini memang butuh latihan untuk rekan sejawat, terutama yang GP untuk sering mendengarkan diagnosa dari mitral stenosis ini. Kemudian mitral stenosis ini diagnostik testingnya maka kita bisa lakukan chest radiology, kemudian elektrokardiografi ya, bisa juga echo, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Sinta, dan juga terkait dengan tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan ya dari mitral stenosis ini. Nah, di perifer maka kita dari foto ronsen ya, dari pemeriksaan fisik dan foto ronsen tentunya kita harus sudah bisa mendiagnosa suatu kelainannya adalah mitral stenosis ya. Yang khas di sini adalah karena adanya atrium kiri yang hipertensi ini, maka kita akan melihat adanya double contour ya, gambaran double density dari batas kanan jantung ya. Kemudian terjadinya LA appendix yang konveks ya gambarannya ya. Nanti akan saya lihatkan di slide berikutnya. Kemudian bronkus kiri yang corakan patternnya akan meningkat. Bahkan kalau agak lebih parah maka akan terlihat adanya Kerley line ya. Nah, ini adalah gambaran suatu mitral stenosis dengan chest radiology. Di sini maka akan kita lihat adanya 4 lekuan ya. Begitu, ini ada aorta, kemudian di sini adalah arteri pulmonalis, kemudian atrium, appendage, dan terakhir adalah ventricle kiri. Nah, ini adalah gambaran yang khas. Kemudian bronkus dari kiri corakannya akan meningkat ya, kemudian batas kanan jantung juga akan melebar berkaitan dengan double kontur yang akan terlihat pada batas kanan jantung. Jadi yang gambaran dengan warna ini adalah gambaran jantung yang normal, sedangkan pada gambaran kiri adalah gambaran pasien dengan mitral stenosis. Ini adalah gambaran lateral pada pasien-pasien dengan mitral stenosis ya. Kurang lebihnya sama, ini hanya menjelaskan saja yang gambaran PA tadi. Nah, ini juga akan terlihat sama ya. Ini cekung ya, setelah aorta, kemudian arteri pulmonalis ya, terjadi konveks di area dari atrium kiri ya.
Nah, ini adalah gambaran Kerley line ya yang kita dapatkan dari foto ronsen ya. Dengan kualitas foto yang baik akan bisa kita lihat untuk mitral stenosis yang lebih lanjut. Nah, ini adalah gambaran ECG. Gambaran ECG dari mitral stenosis yang khas di sini adalah adanya suatu P mitrale. Jadi P mitrale ini karena terjadinya hipertensi ya, hipertensi pulmonal ya, sehingga dia akan menunjukkan gambaran yang khas yang kita seringkali sebut P mitral ya. Kemudian ada gambaran atrial fibrilasi ya. Nah, ini juga sama yang khas ya. Itu. Karena mitral stenosis adalah suatu mechanical problem, maka untuk mengatasinya tentunya bisa close surgical ya, terkait dengan mechanical relief ya. Bisa close, open ya, bahkan kalau memang tidak seberat bisa valve replacement ataupun balon mitral commissurotomy. Apa itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah mitral regurgitasi. Berkaitan apakah mitral regurgitasi ini? Jadi secara normal ya, ini adalah gambaran skematik ya, adanya gangguan aliran dari atrial menuju ke ventricle ya. Kalau yang mitral stenosis tadi darah tidak bisa ke arah ventricle. Kalau yang mitral regurgitasi ini pada saat ventricle memompa ada darah yang kembali ke atrium ya, gitu. Secara epidemiologi angka kejadiannya semakin meningkat. Kalau dulu di US dan di Eropa itu merupakan faktor inflamasi yang berperan karena mitral regurgitasi ini, namun semakin ke depan bahkan 10 tahun terakhir ini karena proses degeneratif ya, sehingga seringkali diderita oleh orang-orang yang di atas 70 tahun. Ini adalah beberapa survei yang ternyata penyakit katup aorta dan penyakit mitral regurgitasi ini menjadi makin lama makin banyak. Ya. Berbicara tentang mitral regurgitasi ternyata terkait juga dengan komorbid. Ya. Jadi faktor pemberatnya itu ada beberapa, antara lain juga aterosklerosis, ya, kreatinin yang meningkat, kemudian adanya suatu miokard infark, ya, itu juga bisa memicu terjadinya mitral regurgitasi. Ini adalah gambaran singkat berkaitan dengan etiologi tersebut ya. Hal ini berkaitan apakah kelainannya di mitral annulus, ataukah di katupnya, ataukah di chorda tendennya, papillary muscle, ataukah di left ventricle-nya sendiri. Nah, untuk yang infark, maka ini adalah akibat dari ini chorda tendon yang rupture ini tadi. Nah, ini adalah gambaran skematik ya. Iskemia, kemudian ada juga bisa kardiomiopati, atau juga karena adanya disfungsi dari miokardnya sendiri ya, sehingga chorda tendonnya bisa rupture. Kalau secara fungsional sendiri, maka mitral regurgitasi ini dibagi menjadi akut ataupun kronik ya. Kalau yang akut bisa mengakibatkan ödem pulmonum ataupun L pressure yang tinggi. Ini khas ya. Kemudian kalau yang kronik jarang bisa mengakibatkan ödem pulmonum, tapi LA-nya atau atrium kirinya itu sudah dilatasi ya. Secara etiologi kalau yang akut ini miokard ini etiologinya, penyebabnya. Terus kemudian adanya chest trauma. Kalau yang kronik seringkali karena rematik, terus kemudian inkompeten dari katup, kemudian destruksi dari mitral annulus ya. Seringkali pada mitral regurgitasi yang ringan tidak menimbulkan gejala ya. Saat mulai timbul gejala sering capek, sering sesek, maka disitulah dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut ya. Pemeriksaan yang khas di sini pada mitral regurgitasi, pasien dibaringkan dengan posisi lateral, maka di apex akan terdengar LV-nya ini dinamik. Maksudnya dinamik ini kadang ada, kadang tidak gitu ya, berpindah-pindah. Nah, itu yang khas. Kemudian S1-nya seringkali menghilang ya. Kemudian akan kita dengar adanya suatu apical systolic murmur ya. Systolic murmur ini berlangsung sesuai dengan gradasinya, jadi ringan sampai berat ya. Kalau sudah berat maka akan terjadi suatu holosystolic murmur, bahkan bisa menjalar ke aksila ya. Itu kalau yang kronis. Kalau yang
akut menjalar ke leher. Nah, ini adalah beberapa perbedaan holosystolic murmur ya. Kalau yang akut kadang ECG-nya bisa normal ya. Kemudian kalau yang kronis tentunya ada P mitral, AF ya, kemudian LVH ya, ini yang kronik. Kemudian kalau yang akut ukuran fotoronsennya bisa normal ya jantungnya. Tapi kalau sudah kronis pasti kardiomegali ya. Kemudian murmurnya pada saat yang akut ini menjalarnya hingga ke leher, kalau yang kronik bisa sampai ke aksila ya. Kemudian JVP distensi ya, jugular venous distension, kalau yang akut pasti akan tampak karena dia selalu diikuti dengan odem pulmonum. Ini adalah suara jantung ya, S1. Ini holosystolic murmur pada saat yang masih ringan ya, dia dekat dengan S2 ya. Kemudian apabila semakin moderat maka dia antara S1 sampai S2 ini makin lama makin panjang ya, dia holosystolik ya. Nah, ini. Foto ronsen ya, maka kita akan dapati batas kanan jantungnya membesar ya, elongasinya hingga sampai 50% ya dari batas kanan jantung. Kemudian corakan bronkusnya lebih sepi dibandingkan dengan mitral stenosis, dan kemudian yang khas di sini adalah atrium kirinya itu akan membesar, jadi pinggang jantungnya menghilang. Kalau yang MS tadi akan tampak konveks, kalau yang ini justru konkav, jadi appendage dari atrium kirinya justru akan menghilang. Jadi apabila rekan-rekan sahabat di daerah menemukan gambaran seperti ini ya, curigalah ini suatu kelainan katup ya, terutama katup mitral. Nah, ini juga sama, bulging ya istilahnya, bulging daripada batas kanan jantung ya. Nah, ini adalah gambaran ECG ventricle hypertrophy ya, left ventricle hypertrophy. Terus kemudian yang khas di sini adalah adanya bifasik dari gelombang P di V1 dan V2. Terus kemudian adanya left atrial hypertrophy ya. Kemudian kalau lebih parah kronis akan terjadi suatu irama atrial fibrilasi. Yang terpenting di sini adalah komplikasi ya. Bahkan beberapa pasien itu bisa melanjutkan hidup tanpa ada suatu komplikasi yang berarti. Ya, tapi yang perlu diingat bahwa mitral regurgitasi ini semakin lama makin memberat ya, bisa makin memberat ya. Gallbladder ini, terutama pada laki-laki ini, seringkali bisa mengakibatkan mitral regurgitasi yang berat ya. Sudden death sangat jarang. Kondisi yang terkait diferensial diagnosanya bisa VSD, aorta stenosis, regurgitasi ataupun hipertrofi kardiomyopati. Ini tentunya gambarannya juga sendiri-sendiri terkait dengan pemeriksaan fisik dan foto ronsennya. Nah, ini yang terpenting ya, bahwa rekan-rekan sejawat pada saat mendiagnosa physical examination ya, jangan lupa personal protective equipment harus dilengkapi ya, baik itu level 2 ataupun level 3, dan yang terpenting pada saat Anda mendengarkan suara jantung, maka kita bisa dengan jarak ya, pakai aplikasi tertentu, pakai stetoskop ataupun pakai stetoskop yang tangkainya panjang ya, karena untuk meminimalisir kontak. Saya kira dari saya begitu cukup ya, sebagai kesimpulan bahwa untuk mendiagnosa kelainan katup mitral ini sangat menantang ya, terutama di daerah terpencil ya, dengan fasilitas yang minim ya. Untuk itu perlu pemahaman etiologi dan patofisiologi dari kelainan katup ini, karena di negara kita masih menjadi suatu problem ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan personal equipment yang memadai, APD yang cukup untuk mendiagnosa suatu pasien untuk meminimalisir kontak. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.